warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nauratul Israma. Saya dari Universitas Islam di Makkah, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Ustazah. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk mewawancarai Ustazah, yaitu mengenai tentang konsep durhaka orang tua terhadap anak dan kedurhakaan anak terhadap orang tua. Nah, bolehkah saya menanyakan beberapa hal mengenai judul kita tadi? Boleh, kalau bisa insya Allah kurang. Kalau bisa mencari solusi yang bersama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dalam pandangan Islam tentang kedurhakaan orang tua terhadap anak dan kedurhakaan anak terhadap orang tua sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Pembahasan pertama yaitu kedurhakaan anak kepada orang tua dan kedurhakaan orang tua kepada anak. Sekarang kita mulai dari apa penyebab anak itu durhaka kepada orang tua. Di sini jangan sampai terus kita menyalahkan anak, kita bilang anak ini tidak baik, kita bilang anak kita durhaka dengan kita, yang padahalnya kita sendiri tidak pernah menanamkan ilmu agama kepada anak kita. Nah, di sini akan berawal kepada durhakanya orang tua kepada anak. Seperti kisah pada masa Rasulullah itu, ada seorang ayah yang dia sangat marah kepada anaknya. Kemudian ini pada masa Rasulullah, Umar bin Khattab, dia seratkan anaknya ke Umar bin Khattab. Dengan cara marah dia bawa anaknya ke Umar bin Khattab. Dia bilang, wahai Umar, tolonglah sehatin anak saya, disebabkan anak saya ini sangat tidak durhaka kepada saya. Kemudian Umar berbicara dengan anak tersebut, dengan panjang lebar Umar berbicara, menasihati anak tersebut. Dijawab spontan oleh anak itu, dikarenakan anak itu saking tidak ada ilmunya, dia langsung menjawab Umar, wahai Umar, apakah orang tua wajib bertanggung jawab kepada saya? Nah, itu pertanyaan, sehingga membuat Umar tercengang. Kenapa pertanyaanmu seperti ini? Ayahku tidak pernah membawaku ke pengajaran agama. Bagaimana saya dituntut untuk menghormati orang tua, sedangkan saya tidak tahu cara menghormati orang tua. Saya bahkan baca Al-Quran saja tidak bisa, wahai Umar, kata anak tersebut. Terkejut Umar ini. Kenapa wahai seorang ayah, anakmu tidak bisa baca Al-Quran, anakmu tidak bisa sholat, kamu tidak pernah mengajarkan anakmu untuk taat kepada Allah, bukan yang tak pernah taat kepada kamu. Di saat itu maka itu bisa kita bilang durhakanya orang tua kepada anak. Bukan durhaka sebenarnya orang tua kepada anak, tapi apa yang diwajibkan orang tua kepada anak tidak. Sebenarnya tentang nafkah, kita kalau umurnya sudah balik, orang tua itu tidak sepenuhnya mewajibkan nafkah kepada kita, tetapi orang tua itu wajib membawa kita kepada pendidikan agama. Sekarang di zaman sekarang banyak kita lihat orang anaknya lebih suka belajar, dia cerdik, dia sekolah tinggi-tinggi, tapi kadang dia suruh sekolah, dia bahkan suruh ngaji anak, tidak selesai dengan dia suruh, tapi dia tidak pernah melihat perbuatan anaknya itu bagaimana. Sebenarnya tanggung jawab orang tua. Nah, karena bisa jadi anak ini bermaksiat. Kalau anak bermaksiat, dia durhaka kepada Allah. Tapi orang tua ini durhaka kepada anaknya. Kenapa dia tidak menjaga anak dia dengan baik? Nah, kalau durhaka, kalau orang tuanya sudah sepenuhnya mendidik anaknya, membagikan ilmu kepada anaknya, maka anak itu kalau masih kurang ajar dengan orang tua, baru bisa dikatakan itu anak durhaka kita. Terima kasih jawabannya, sangat memuaskan. Ya. Di sini kan tadi
kalau anak durhaka ke orang tua kan pasti ada hukumannya kalau kata. Ya. Nah, apa saja hukumannya? Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, itu Allah Ta'ala kita menjadikan ada dua hal, dua kebaikan yang akan segera dibalas di dunia. Kebaikan anak menghormati orang tua, anak menjaga orang tua, mentaati orang tua, dia akan dibalas kebaikannya oleh Allah. Langsung dibalasnya di dalam dunia. Dan orang yang menyambung silaturahmi itu akan langsung juga dibalas balasan kebaikannya dia di dalam dunia dan di akhirat nanti. Dan ada juga tiga hal kejahatan yang akan dibalas saatnya langsung di dunia, tidak menunggu akhirat. Ini sudah ada di akhirat akan bersambung balasannya. Yang salah satunya yaitu anak durhaka kepada orang tua. Anak durhaka kepada orang tua ini dalam dunia kehidupan dia langsung tidak baik. Mungkin tanpa dia sadari. Nah, seperti kadang dia dengan hidup bergelimang harta, tapi orang tuanya dia membuat sedih di kampung sana, dia di tempatnya sendiri dengan keluarga bergelimang harta, orang tuanya miskin di kampung tak dihiraukan, sehingga membuat orang tuanya menangis, maka dia sudah dikatakan dengan anak durhaka kepada orang tua. Di sini dalam kekayaan walaupun dia kaya, bisa jadi ada kebahagiaan lain tidak berhenti. Apakah dia sakit ataupun tiba-tiba dia bisa bangkrut, itu salah satu azab juga bagi orang durhaka kepada orang tua. Soal durhaka sekarang mungkin tidak nampak lagi seperti masa lalu. Masa lalu kalau orang tua lepaskan kata kepada kita langsung jadi anak. Tapi kalau masa sekarang, kalau ibarat kata ini udah hampir kiamat, jadi keramat kelebihan itu akan sedikit ditarik sama Allah, sehingga balasan sekarang berupa pelan-pelan, sakit pelan-pelan. Apakah di segi rezekinya banyak tapi tidak berkah, ataupun keluarganya kaya tapi tidak bahagia, bisa jadi siksaan kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Lanjut lagi, ini di zaman sekarang kan banyak nih kan anak yang malu mengakui orang tuanya, baik karena keadaan orang tua yang sudah renta ataupun sang anak merasa malu dengan keberadaan dan tempat tinggal orang tuanya ketika status sosial sang anak sudah meningkat. Apakah itu termasuk bentuk-bentuk dari anak durhaka juga? Itu salah satu bisa kita bilang kalau menyakiti hati orang tua kita durhaka. Apapun itu yang membuat orang tua kita tersakiti, walaupun kita bilang anak mak ayah kita, ibu kita merasa sedih, itu kita akan lupakan. Apalagi dengan tanpa memahami mereka ini orang tua kita. Makanya dari kecil anak kita bawa, jangan langsung kita bawa ke alat bebas. Dari kecil anak kita, orang tua wajib mendidik anak dengan sebaik-baik mungkin, memberi kepada anak yang berat-berat dulu, jangan langsung memberi yang baik-baik. Ibaratnya kita jangan langsung kasih gula ke anak, tapi garam tak pernah kita berikan. Dan di sini kita ajarkan anak kita, dengan tugas orang tua dulu, ya, kita ajarkan anak kita pahitnya kehidupan dulu, supaya ketika dia dewasa nanti dia tidak melupakan kepahitan masa lalu dan dia tidak malu mengakui orang tuanya. Jangan sampai anak kita durhaka. Ketika anak kita durhaka kepada kita, tapi efek dia durhaka ada dari orang tua, dan orang tua juga akan bersangkutan dengan apa? Kenapa anakmu bisa durhaka kepada kepercayaan Allah kepada orang tua? Nah, di sini maka didik anak dengan baik. Dan ketika kita sudah dididik dengan baik, kita kenali orang tua kita yang sudah besar ini, kita udah punya ilmu, kenali orang tua kita dengan baik, jangan pernah malu dengan keadaan orang tua. Nah, kalau memang kita orang berada lebih, orang tua kita miskin di sana, kenapa kita bisa kaya, mereka bisa miskin? Itu juga harus faktor, kita lihat faktornya kepada anak yang tidak menganggap orang tuanya. Nah, karena pada masyarakat luar tidak ada kita. Nah, siapa namanya, Alkamah, dia juga lebih mencintai istrinya daripada ibunya, sehingga ibunya ini marah kepada dia. Alkamah ini yang ahli ibadah, tapi dia meninggal tidak bisa mengucap kalimat syahadat sebelum dimaafkan oleh orang tuanya. Di sini juga harus jangan sampai seorang ibu juga jangan sedikit marah kepada anaknya. Nah,
Dan anak juga harus sangat-sangat menghormati seorang ibu. Karena Rasulullah ketika ditanya oleh seorang pemuda, oleh Rasulullah siapa lagi saya dahului, ayah dan ibu? Nah, 3 kali ditanya oleh anak tersebut, Rasulullah 3 kali menjawab ibu, yang keempat baru menjawab ayahnya. Nah, sekarang cara mengatasi supaya anak tidak durhaka kepada orang tua itu bagaimana, Ustazah? Cara mengatasi anak tidak durhaka dengan orang tua, kita didik anak kita dengan jalan agama yang baik. Nah, kita ajarkan, dia guru yang pertama bagi anak itu harus kita harus anak kita itu anak seorang ibu itu harus takut kepada ibunya, jangan takut kepada orang lain. Dia harus lebih mendengar ibunya, jangan lebih mendengar orang lain. Bagaimana kita harus bisa buat anak kita itu lebih takut kepada kita, lebih ini bukan takut serem ya, takut segan. Nah, lebih mendengar kata ibunya daripada kata orang lain, walaupun orang itu orang yang paling istimewa bagi dia. Jadi caranya bagaimana? Kita seorang ibu harus mengajarkan kasih cinta kepada seorang anak. Seorang ibu wajibkan cinta kepada anaknya supaya anak itu lebih mencintai ibunya daripada orang lain. Itu caranya. Dan harus kita mengajarkan agama kepada dia. Jangan baru anak masih kecil kita udah langsung cari guru agama. Itu memang wajib juga cari guru agama, tapi fondasi ini harus kita yang kita yang bertanggung jawab selaku perempuan, kita berdua perempuan, kita udah bertanggung jawab terhadap anak kita. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara anak kita. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Ustazah ya. Di sini kan ada beberapa ada 3 jenis, yaitu yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Salah satunya yaitu pendurhaka terhadap kedua orang tua. Nah, bagaimana itu? Haram masuk surga di sini berarti kita sama sekali tidak akan masuk surga. Maka surganya tidak menerima orang-orang yang beragama kepada orang tua. Jadi bagaimana juga sedangkan orang tua itu sangat dekat dengan kita. Kita semua orang pasti ada yang menyakiti sedikit orang tua. Walaupun dia tidak pernah menyakiti orang tua, yang sedikit itu pernah. Nah, kalau dengan orang tua. Karena nanti kadang disuruh apa? Alamak, nanti aja lah. Nah, di situ aja kita udah kadang orang tua kita udah sedih. Nah, di sini bagaimana caranya supaya kita bisa menghapus dosa kita ini? Jangan lupa minta maaf ke orang tua. Jangan sampai duluan nyawa yang menghampiri kita daripada maaf kita kepada orang tua. Nah, cepat-cepat kita minta maaf kepada orang tua jika kita sudah menyakiti beliau. Nah, insya Allah orang tua itu yang paling sangat cepat memaafkan manusia. Yang paling sangat cepat memaafkan kita adalah orang tua. Nah, kalau kita minta maaf tanpa kita sebut pun, memang dia udah lulus kepala kita, dia bilang kamu nak memang tidak berdosa. Padahal dia ada sakit hati loh dengan kita, tapi dia tetap tidak mendosakan kita. Makanya kita harus cepat-cepat minta maaf kepada orang tua. Dan kalaupun kita sudah punya keluarga, nah di sini juga kita orang tua tidak boleh kita lupakan. Nah, ini kalau udah punya keluarga tanggung jawabnya lebih besar lagi. Nah, kita udah punya 4 loh orang tuanya. Orang tua kita dan orang tua pasangan kita sama-sama ini bisa durhaka. Memang sih kita dengan orang tua pasangan durhakanya beda dengan orang tua sendiri. Tapi bagaimana cara kita menjaga pasangan kita ini tidak dimurkai oleh orang tuanya? Kenapa? Efeknya ke kita juga lah. Nah, kalau pasangan kita durhaka orang tua, dia akan dapat bala itu menghampiri kita juga. Karena Ini kan Ustazah banyak sekarang kan kejadiannya anak orang tua melakukan kekerasan pada anak. Itu bagaimana pendapat Ustazah? efek dari kekerasan tersebut ya. Kekerasan. Jadi Allah Ta'ala tidak memperbolehkan orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu adalah orang tua anak, tapi anak itu juga seorang hamba Allah salah satunya, dan dia titipan Allah kepada manusia. Yang itu yang kita cari Allah Ta'ala sudah beri. Kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka Allah sangat-sangat marah. Sangat-sangat tidak diperbolehkan melakukan kekerasan kepada anak, apalagi kekerasan fisik dia yang menyebabkan mental dia itu akan rusak. Itu sangat dilarang dalam agama. Itu membuat orang tua dosa kepada anak.
Itu juga orang tua harus wajib minta maaf kepada anak kalau dia sudah mencelakakan anaknya sendiri. Walaupun ada salah satu ulama kita yang memperbolehkan, ulama fikih mengatakan kalau anak tidak mau sholat anak wajib diajarkan sholat oleh orang tuanya dari umur 7 tahun. Seandainya sudah 10 tahun dia masih tidak mau sholat dengan cara dia bantah kepada sholat, maka orang tua diperbolehkan untuk memukul anak tersebut. Tapi ingat, ini bukan kekerasan, pukulan pengajaran karena dia tidak mau menyembah Allah. Nah, daripada karena ini pukulan cinta sebenarnya. Orang tua karena saking cinta kepada anaknya, dia tidak mau atau memukuli anak dia nanti di akhirat, maka yang lebih baik dia sendiri yang memukuli anaknya di dunia sehingga anak itu mau sholat kepada Allah. Berarti ada yang diperbolehkan dan ada yang Dalam pengajaran boleh, tapi dengan cara mendidik, bukan kekerasan. Pukulan mendidik tidak boleh menyakiti. tidak boleh menyakiti atau menyiksanya. Ya. Baik, terima kasih Ustazah untuk jawaban-jawabannya, sangat menambah wawasan saya pada hari ini. Baiklah, cukup sekian Ustazah hari ini. Terima kasih untuk ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.